Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat belajar, walaupun kita masih menggunakan belajar secara online. Baik anak-anak, di sini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang mengenal icon-icon di Paint. Mengenal icon-icon di Paint. Bagi yang punya buku LKS Informatika seperti ini buku LKS Informatika, anak-anak bisa buka di halaman 8, halaman 9, dan halaman 10. Untuk materi minggu ini di buku LKS Informatika di halaman 8, 9, dan 10. Di situ Pak Guru akan menjelaskan icon-icon apa saja yang ada di aplikasi Paint. Oke. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk doa pembukanya, mari kita doa Bapa kami. Mari kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, jika yang punya laptop atau komputer di rumah, silakan anak-anak buka aplikasi Paint. Bagi yang punya laptop dan komputer di rumah, silakan anak-anak buka aplikasi Paint, dipandu dengan orang tua anak-anak atau abang dan kakak anak-anak yang ada di rumah yang bisa mendampingi anak-anak untuk membuka aplikasi Paint. Jika yang tidak punya laptop atau komputer di rumah, anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini. Karena apa? Di video pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengenal yang namanya, oh ini yang icon-icon yang terdapat di aplikasi Paint. Oke, langsung saja buka di halaman 8. Di situ ada icon pada Paint button. Oke, di sini ada penjelasannya di PowerPoint-nya, icon-icon pada aplikasi Paint. Nah, ini penjelasan sedikit tentang aplikasi Paint. Mungkin anak-anak sudah paham Paint itu berfungsi untuk apa? Iya, untuk menggambar di perangkat komputer. Oke, sini Paint adalah perangkat lunak pengolah gambar yang terdapat di operasi Windows, berarti sudah terpasang di komputer anak-anak masing-masing. Itu adalah pengertian penjelasan dari aplikasi Paint. Yang selanjutnya itu, ini adalah icon dari aplikasi Paint. Oke, sampai sini sudah memahami tentang aplikasi Paint dan icon aplikasi Paint itu seperti apa? Sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Icon-icon apa saja yang terdapat di aplikasi Paint? Sini, ya seperti Bapak jelaskan, terdapat di Paint button. Seperti ada menu perintah New, Open, Save As, Print, dan sebagainya. Oke, sini akan Bapak tunjukkan gambarnya seperti apa. Jika anak-anak buka aplikasi Paint, di sini ada file. Anak-anak klik yang bagian file, maka muncullah otomatis New, Open, Save, Save As, Print, Set in Email, Set as Desktop, Background, Properties, and dan Exit. Oke, di sini Pak Guru akan menjelaskan New. New ini berfungsi untuk membuat dokumen baru. Nanti Bapak akan catat
atau tuliskan di video pembelajaran hari ini supaya anak-anak bisa paham fungsi dari new itu apa, open itu apa, dan save as itu apa, dan save. Oke, kita lanjut. Open itu berguna untuk membuat atau membuka, bukan membuat ya, tapi membuka dokumen yang pernah dibuat. Jadi anak-anak misalkan sudah pernah membuat dokumen sebelumnya atau membuat gambar di aplikasi Paint, anak-anak bisa membuka di menu open untuk mencari gambar yang anak-anak buat sebelumnya. Oke, yang selanjutnya save. Icon save ini berfungsi untuk menyimpan sebuah dokumen. Oke, berfungsi untuk menyimpan sebuah dokumen, itu save. Sedangkan save as dengan save perbedaannya, kalau save as ini berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama yang kita kehendaki. Oke, dengan nama yang kita kehendaki, itu fungsi dari save as. Nanti Bapak akan mungkin di materi selanjutnya ya. Di sini hanya mengenal icon-icon saja dulu fungsinya. Nanti bahkan saya dapat praktekkan save as itu seperti apa dan save itu seperti apa. Yang selanjutnya itu print. Print ini mungkin tidak asing bagi anak-anak. Itu berfungsi untuk mencetak sebuah dokumen. Ini ke 5 fungsi ini, new, open, save as, dan print ini yang sering digunakan ya, yang paling umum digunakan di aplikasi Paint. Sedangkan ke ini save in email berarti untuk mengirim gambar melalui email. Kalau save as desktop background berfungsi untuk misalkan gambar anak-anak ingin dijadikan wallpaper di sebuah laptop anak-anak. Oke, sedangkan properties ini dan update exit. Exit ini berfungsi untuk menu keluar. Oke, properties nanti Bapak akan jelaskan properties ya. Jadi, kan kita buka aplikasi Paint. Yang selanjutnya itu icon ribbon. Nah, icon pada ribbon. Ribbon ini adalah kelompok menu dalam toolbar yang digunakan untuk membuat atau merancang gambar serta mewarnai. Ada terdapat beberapa ribbon di aplikasi Paint. Pertama itu ribbon home. Yang kedua view. Oke, kita langsung. Ribbon home terdapat di buku LKS di halaman 9. Oke, perhatikan gambarnya. Ini adalah ribbon home. Ribbon home ini berisikan grup-grup yang terdiri dari clipboard, image, tools, shapes, dan color. Nah, setiap grup ini memiliki fungsinya masing-masing. Mungkin anak-anak sudah tahu fungsi-fungsi menunya jika anak-anak pernah menggunakan yang namanya aplikasi Paint. Oke, yang selanjutnya itu ribbon home. Bukan ribbon home tapi view, mohon maaf. Ribbon view itu berisikan grup-grup yang mengatur tampilan halaman ukuran atau halaman lembar kerja di aplikasi Paint. Nah, itu fungsi dari view. Nanti Bapak akan buka yang namanya aplikasi Paint. Nah, ini adalah driving area atau lembar kerja untuk anak-anak membuat sebuah gambar di aplikasi Paint. Oke, di sini perhatikan kotak merah ini yang dinamakannya dengan magnifier atau zoom. Zoom ini terdiri dari zoom out dan zoom in. Zoom out itu berfungsi untuk memperkecil tampilan lembar kerja, sedangkan zoom in untuk memperbesar tampilan lembar kerja. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Paint. Oke, Bapak akan buka aplikasi Paint di sini.
Oke, di sini Bapak sudah membuka yang namanya aplikasi Pi. Di sini ya Bapak jelaskan tadi itu di ribbon home terdapat dari beberapa grup. Yang pertama itu clipboard, image, tools, cypress, dan color. Di sini setiap grup ini mempunyai peranannya masing-masing atau fungsinya masing-masing. Dari cut, kalau di clipboard itu dari copy, cut, dan paste. Sedangkan di grup image terdiri dari select, crop, resize, dan rotate. Nah, kalau di tools ini terdiri dari pensil, fill with color, text, eraser, color feature, dan magnifier. Sedangkan di grup cypress ini terdapat dari beberapa icon-icon seperti line, curve, oval, rectangle. Di color ini untuk anak-anak memilih sebuah warna. Itu adalah fungsi-fungsi grup yang terdapat di ribbon home. Sedangkan view, itu view berisikan grup-grup yang mengatur tampilan halaman atau jendela di aplikasi Pi yang terdiri dari zoom, zoom in, dan zoom out. Yang show in or hide berfungsi seperti untuk menampilkan garis, penggaris, seperti menampilkan kotak-kotak kecil, green lines. Nah, ini seperti kotak-kotak kecil ini, green lines, dan display. Oke, itu adalah fungsi setiap menu yang terdapat di ribbon view yang Bapak jelaskan tadi, yang zoom in dan zoom out. Anak-anak perhatikan kursor ini. Oke, Bapak arahkan kursornya ke pojok kanan bawah. Di sini kan 100%. Kita akan men-zoom out-nya. Kita pilih seperti simbol kurang atau minus. Ini simbol atau icon kurang, itu zoom out. Berarti kita memperkecil. Perhatikan, Bapak klik satu kali, maka tampil ukurannya. Tampilan ukuran lembar kerja di aplikasi Pen-nya kecil. Sedangkan Bapak zoom in, berarti tampilan lembar kerjanya jadi besar. Nah, itu adalah fungsi dari zoom in dan zoom out. Oke, di video ini nanti Bapak akan tuliskan di sini supaya anak-anak bisa juga mencatat dan memahami fungsi-fungsi dari green lines itu. Oke, green line ini, green lines di halaman 10 anak-anak perhatikan adalah garis-garis halus yang terdapat di lembar kerja aplikasi Pi. Garis-garis halusnya seperti garis-garis kecil ini itu adalah garis-garis halus supaya memudahkan anak-anak untuk menggambar sesuatu. Ya, misalkan membuat sebuah garis, jadi anak-anak tinggal tarik dari kotak ini di sini supaya garisnya lebih rapi. Nah, ini garis-garis halus inilah yang berfungsi untuk anak-anak menggambar supaya gambar-gambarnya menjadi kelihatan lebih rapi. Itu fungsi dari green lines. Oke, green lines. Nah, untuk membantu membuat sebuah objek. Oke, hapus. Yang selanjutnya itu status bar. Nah, di view, masih di view status bar. Tuh, Bapak hilangkan centangnya. Anak-anak perhatikan di pojok kiri bawah ini dan pojok kiri kanan bawah ini ya. Perhatikan, Bapak hilangkan centang status barnya, maka perhatikan di bawah itu seperti Bapak bilang, pojok kiri bawah dan pojok kanan bawah, menu zoomnya menghilang. Jika ini memunculkannya, tinggal beri atau klik sekali untuk mengaktifkan centangannya. Oke, maka status barnya muncul kembali. Nah, ini status bar. Anak-anak bisa perhatikan angka di bawah pojok kiri bawah ini. Perhatikan di pojok kiri ini kursor Bapak itu adalah untuk anak-anak mengarahkan titik koordinat yang anak-anak ingin gambar. Misalkan di 0,5. Oke, kalau Bapak gesernya berarti dia kosong.
itu adalah untuk menggambar di sebuah titik koordinat status barnya. Oke, display dan timeline. Display itu untuk menampilkan lembar kerja menjadi layar penuh. Oke, display yang full screen tadi untuk menampilkan lembar kerja menjadi layar penuh, berarti menjadi layar penuh. Oke, sedangkan timeline ini adalah submenu display yang berguna untuk menampilkan lembar kerja dengan ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya. Oke, di halaman 10 nanti Bapak akan catat di video pembelajaran ini. Di video ini nanti Bapak akan tuliskan fungsi-fungsi yang telah Bapak jelaskan tadi supaya anak-anak bisa membaca dan memahami yang Bapak jelaskan. Oke, anak-anak boleh mencatat di buku catatan TIK-nya supaya menjadi catatan penting. Jadi misalkan kalau ada keluar di belakang, jadi anak-anak tahu yang jawaban yang telah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Oke, sedangkan di color, nah ini grup-grup color di sini anak-anak bisa memilih warna sesuai dengan warna yang anak-anak inginkan, sesuai dengan kebutuhan dan kreasi anak-anak. Oke, karena di materi ini tentang icon-icon pada aplikasi Paint sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi-materi ini atau suara Pak Guru yang kurang jelas. Maaf anak-anak. Jika ada kendala atau sulit dimengerti tentang materi ini, anak-anak boleh mengirimi pesan ke Bapak. Pak, misalkan materi minggu ini saya kurang memahami tentang green lens, bisa nggak Bapak jelaskan? Oke, Bapak akan jelaskan lagi ya. Anak-anak bisa mengirimi Bapak pesan melalui WhatsApp atau SMS, atau bisa juga komen di video ini. Nanti Bapak akan menjawab komen kalian ya. Misal kalian tidak memahami sub menu yang terdapat di aplikasi Paint, misalkan green lens seperti Bapak jelaskan tadi itu yang kalian tidak pahami, nanti Bapak akan jelaskan ya. Bapak tunggu jika yang tidak memahami materi minggu ini. Oke, karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir kita harus tutup dengan doa supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk doa penutupnya adalah doa. Di sini sudah Bapak siapkan teksnya. Salam Maria, marilah anak-anak kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, cukup sekian video pembelajaran tentang icon-icon pada aplikasi Paint. Semoga di materi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Oke, rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Dadah.